sifat-sifat yang mesti ada pada diri seorang mukmin. Jika seorang mukmin itu ingin tetap istiqomah berada di jalan Allah, dan seorang mukmin itu selalu dalam curahan rahmat, ridha dan kasih sayang Allah, maka kunci semua itu seorang mukmin mesti memiliki 10 sifat. Di 10 sifat yang harus lekat ada pada diri kita. Dan 10 sifat ini ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini saya ambil rangkuman sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang mukmin yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya yakin saudara-saudara semua yang hadir malam ini menginginkan kalau kita ini selalu istiqomah di jalan Allah, betul? Dan kita pun ingin pemberian rahmat, ridha serta ampunan, barakah dan juga pertolongan Allah selalu ada sama kita. Saya pun yakin saudara-saudara menginginkan itu semua. Betul? Ya, kalau kita ingin itu semua, maka miliki 10 sifat yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau gitu apa yang harus kita miliki agar diri kita tetap istiqomah berada di jalan Allah dan ridho Allah itu selalu hadir kepada kita? Pertama dan yang paling utama yang harus kita miliki itu adalah salimul aqidah. Apa? Salimul aqidah. Salimul aqidah itu bermakna memiliki akidah yang bersih atau akidah yang selamat. Nah, ini kita akan bahas. Salimul aqidah merupakan sifat seorang mukmin yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, sekarang persoalannya kita harus paham dulu apa itu akidah. Akidah ditinjau atau dilihat dari segi etimologi atau bahasa. Akidah dari segi etimologi bahasa itu diambil dari bahasa Arab. Asal katanya adalah aqada. Aqada. Ya. Aqdun atau aqdan adalah bentuk isim masdar. Ya, isim masdar. Aqada. Apa arti menurut etimologi? Menurut bahasa. Aqidah menurut bahasa atau etimologi adalah ikatan. Ikatan atau sangkutan. Atau bisa juga berarti menyimpulkan sesuatu. Jadi saya ulangi, bahwa akidah menurut bahasa etimologi artinya ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, itu menurut apa? Etimologi atau bahasa. Nah, lalu akidah ditinjau dari terminologi atau istilah. Akidah ditinjau dari terminologi adalah satu bentuk keyakinan, kepercayaan, keimanan yang tumbuh di dalam hati setiap orang beriman, yang hanif, lurus, murni, tanpa bercampur baur oleh sifat-sifat ketercelaan. Dan sifat yang disebut hanif, keyakinan yang disebut hanif dalam diri seorang yang beriman ini lurus sampai bertemu ajal. Itu namanya akidah. Sampai ketemu ajal. Artinya sampai menjemput kematian kita. Jadi kuat, saudara. Nggak bisa digoyangkan oleh apapun. Itu namanya aqidatul islamiyah atau salimul aqidah. Memiliki akidah yang selamat atau akidah yang bersih. Nah, orang-orang yang memiliki salimul aqidah, dia akan meyakinkan siapa Rabb-nya.
dan dia akan paham bahwa tidak ada yang patut disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Dan tidak ada yang diminta pertolongannya kecuali Allah. Dan tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Dan tidak ada yang maha kaya kecuali Allah. Ketika mereka meyakinkan semua itu kepada Allah, maka salimul aqidah telah ada dalam hidup setiap orang beriman. Nah, saudara, kira-kira udah ada belum? Udah ada belum? Insya Allah, jangan bilang belum. Insya Allah. Jadi dia yakin bahwa Allah itu adalah zat yang patut disembah. Bahkan keyakinan dia bahwa Allah yang menurunkan rizki dari langit dan bumi. Allah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Bahkan Allah yang menciptakan, berkuasa, menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati setiap manusia. Itu namanya akidah yang disebut salimul akidah. Selamat akidahnya, bersih akidahnya, manakala ada pengakuan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba lihat surah Yunus. Surah Yunus ayatnya 31 dan 32. Di sini Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang yang tidak memiliki akidah atau orang-orang yang mencong akidahnya atau orang-orang yang selalu ragu terhadap kebenaran Allah. Itu surah Yunus ayat 31. Ya, saya bacakan dan saya terjemahkan dan saya artikan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Amma yamliku sam'a wal absara. Wa may yukhrijul hayya minal mait. Wa yukhrijul maita minal hayyi. Wa may yudabbirul amra. Fasayaquluna Allahu. Faqul apala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa anna tusrafun. Saudara, dari ayat ini jelas bagi kita bahwa akidah yang murni akan membenarkan siapa itu Allah. Qul, katakan Muhammad. Kepada siapa katakannya? Kepada orang-orang yang tidak meyakinkan Allah. Kepada orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus. Katakan kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang menurunkan rizki kalian dari langit dan bumi itu? Siapa? Tanyakan pada mereka. Amma yamlikus sam'a wal absara. Dan siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mait. Dan siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul maita minal hayy. Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka orang-orang yang memiliki fitrah, mereka akan menjawab dengan fitrahnya itu, fasayaqulunallah. Mereka semua akan menjawab yang menciptakan itu semua adalah Allah. Fitrahnya yang menjawab. Namun secara praktikum kehidupan mereka, justru mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi yang sehingga menimbulkan segala bentuk perbuatan-perbuatan syirik. Mereka berbuat musyrik kepada Allah, padahal dia tahu yang menurunkan hujan adalah Allah. Mendatangkan rizki dari langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan pendengaran penglihatan adalah Allah.
yang menghidupkan yang mati dari yang hidup dari yang mati adalah Allah. Dan yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Fitrahnya mereka berkata, Allah yang menciptakan itu. Tapi sikap perbuatannya tidak mengikuti aturan Allah. Berarti dia tidak memiliki salimul aqidah. Maka sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, katakan pada mereka, Muhammad, Pakul, katakan, apalah tattaqun. Kalau gitu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sementara fitrahmu tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ini karena nafsu-nafsu mereka yang mengajak mereka selalu berbuat keburukan sehingga menyimpangkan akidah. Seorang mukmin akan selamat akidahnya manakala dia telah mematri akidah itu dengan kuat di dalam hati setiap individu mukmin itu sendiri. Nah, di ayat 32-nya menegaskan tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka dialah Allah, yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya Tuhan. Allah Tuhanmu yang sebenar-benarnya Tuhan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Ya. Fa'anna tusrafun. Maka mengapa kalian semua menyimpangkan kebenaran itu? Ditanya lagi kita. Nah, ini untuk meluruskan akidah, saudara. Artinya, selama ini banyak orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi justru menyimpangkan kebenaran Allah. Berarti bukan salimul akidah. Berarti dia tidak punya salimul akidah. Kita pengennya kan punya salimul akidah. Yang bersih, yang selamat akidah kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Kita mau selamat itu. Ya, makanya kita jaga. Jangan sampai akidah kita itu melenceng dari kebenaran-kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah. Ini kaitannya dengan tauhid, saudara ya. Kaitannya dengan tauhid. Nah, saya mau tanya sama saudara. Antum kalau sakitnya yang kamu ingat Allah apa dokter? Ayo saya tanya. Nah, dokter dulu ya. Ketika kau ingat dokter, berarti kau sudah hilang salimul akidah. Sudah hilang salimul akidah. Tapi ketika engkau sakit ingat Allah, berarti salimul akidah telah ada pada diri kalian. Nah, jujur saya tanya. Kalau sakit ingatnya Allah apa dokter? Ayo jujur, ingat Allah apa dokter? Kalau orang beriman ingat Allah. Ingat Allah. Kalau dokter itu sebagai syariat saja. Coba kita lihat. Allah yang maha tahu segalanya, betul? Apa yang kamu derita, apa yang kamu alami, yang tahu siapa? Allah dan dirimu, betul? Coba kalau kamu ke dokter. Dokter, kira-kira tahu nggak penyakit yang ada di tubuh kita? Pasti dia nanya dulu, betul nggak? Anda datang, ditanya. Ya, sakit apa Pak? Panas, demam. Oh, tulis. Udah berapa hari Pak? Udah 3 hari. Oh, lalu ada batuk-batuk Pak? Ada. Kemudian batuknya berlendir atau apa? Berdahak. Dia tanya terus. Kalau dia seorang yang ahli mestinya, maaf ya, dia nggak bertanya. Begitu datang, langsung minum obat ini Pak. Tapi enggak. Itu lantaran bahwa ada kelemahan-kelemahan makhluk sekalipun dia telah sekolah, sekalipun dia telah memiliki ilmu, tetap ada kelemahan. Tapi Allah tak perlu kau tanya. Tak perlu ditanya sama Allah. Allah sudah tahu. Ketika engkau menginginkan kesembuhan, Allah yang turunkan kesembuhan. Jadi dokter, obat, itu merupakan syariat saja. Jangan kau yakinkan dengan itu, lalu kemudian kau lupakan Allah. Berarti kalian telah mengotori yang namanya salimul akidah. Kamu tidak ada salimul akidah. Nah, jadi kalau diri kita pengen selamat, istiqomah dalam jalan Allah,
dan Allah berkahi kita miliki satu sifat itu apa? Salimul aqidah. Satu ya. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kalian miliki agar dirimu selamat, dirimu berada di dalam keistiqomahan di jalan Allah, ridho maghfirah Allah selalu ada pada diri kalian, maka yang kamu harus miliki sifat yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang baik. Ibadah yang benar dan baik itu tentunya sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu dan iman yang Anda miliki. Sahihul ibadah. Lalu bagaimana ketika kita meniru ibadah yang benar itu? Kalau kita sholat misalnya, apa yang harus kita tiru dan siapa yang kita tiru? Berdasarkan hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Dikala kita sholat, maka kata Nabi apa? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis Nabi dijelaskan praktikum sholatnya Nabi. Kita lihat itu. Kemudian bagaimana ketika kita manasik haji? Agar sempurna haji kita, yang benar-benar ibadah haji kita itu menjadi sahih. Sesuai hadis Nabi juga. Apa kata Nabi? Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik-manasik dariku, kata Nabi. Kalau kalian ingin berhasil ibadah hajimu. Jadi kita nggak boleh menyimpang dari aturan Rasulullah. Bagaimana cara tawaf yang bagus, bagaimana cara sa'i yang bagus, bagaimana cara tahalul, bagaimana cara wukuf di Arafah, bagaimana cara melontar jumroh Aqabah, bagaimana cara bermalam di Mina. Semua ada manasik-manasik yang dituntun oleh Nabi dan kita ikuti aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahihul ibadah. Dan kalau kita sudah memiliki itu, berarti kita telah mempelajari ilmu-ilmu ke arah itu. Itu namanya sahihul ibadah. Benar ibadahnya. Orang yang sahihul ibadah, di samping dia memiliki ilmu dan iman, bahkan dia juga akan menjauhkan ibadahnya itu dari segala sifat-sifat ketercelaan. Seperti ria, ujub, takabur. Dia hilangkan semua sifat itu yang dapat menghilangkan ibadah dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sahihul ibadah. Kira-kira antum udah punya belum? Udah punya belum? Insya Allah sahihul ibadah. Kita harus miliki sifat bagus dalam ibadah atau benar dalam ibadah. Itu sifat yang kedua yang harus kita miliki. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu baru perkara sholat, haji. Puasa sama, zakat sama, bangun malam sama. Semua kita lihat apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau nggak diajarkan Rasul jangan diikutin. Atau tidak ada 5 dasar sumber hukum. Al-Quran yang nggak ada, hadisnya nggak ada, ijma'nya nggak ada, kiasnya nggak ada, ijtihadnya nggak ada, jangan diikutin. Tapi kalau 5 sumber hukum ini telah membenarkan ibadah kalian, silakan. Di Quran ada, nggak ada, lihat hadis. Di hadis ada, nggak ada, lihat ijma. Di ijma nggak ada, lihat kias. Di kias nggak ada, lihat ijtihad. Di ijtihad nggak ada, ya sudah, jangan dilakukan. Nah, itu namanya sahihul ibadah. Contoh misalnya puasa, saudara. Kalau kita puasa, lihat tata cara puasa Nabi. Tata cara puasa Nabi ketika Nabi berpuasa, ya, sahur beliau makan sahur, lalu kemudian nanti berbukanya di waktu menjelang maghrib. Ya, futurnya di waktu maghrib, berbuka, iftarnya di waktu maghrib. Itu namanya puasa. Nah sekarang ada orang berpuasa, katanya dia itu berpuasa secara syariat. Namun puasanya 7 hari 7 malam nggak makan minum. Apakah dimaksud dalam sahihul ibadah? Dimaksud nggak? Nggak masuk. 7 hari 7 malam nggak makan minum katanya puasa. Ya,
nggak masuk dalam kategori sahihul ibadah. Nah itu berarti telah menyimpang dari sahihul ibadah. Kita nggak mau ya ibadah kita kotor, tapi kotor tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahihul ibadah.